D. Sambutan terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nama anggota kelompok 6. 1. Alvina Putri Setiawan sebagai pengisi suara. 2. Amisa Nurhandayani sebagai pencari materi. 3. Sabrina Puspitaningyas Wahyu sebagai penjawab. 4. Syahdi Rokmana sebagai penulis. 5. Tegar Ahmad Syadani. 6. Yesa Nevasari sebagai moderator. 1. Penyebarluasan berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. A. Kegiatan para pemuda. Kelompok Sukabumi yang bermarkas di Jalan Bogor, sekarang Jalan Dr. Suharjo, pada dini hari tanggal 17 Agustus 1945 mengadakan rapat di Kepu Kemayoran, yang kemudian pindah ke Defensielin van den Bosch, sekarang Jalan Bugur Besar. Untuk mengatur cara penyebaran proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pemuda memanfaatkan media komunikasi untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Media komunikasi yang banyak digunakan adalah pamflet dan surat kabar yang disebar di berbagai penjuru kota. Pamflet dipasang di tempat strategis yang bisa dilihat banyak orang. B. Kegiatan kantor berita Domai. Pada tanggal 17 Agustus 1945, sore hari, wartawan kantor berita Domai yang bernama Syahrudin menyampaikan salinan teks proklamasi kepada Waidan B. Panelewen kepada bagian radio. Penyebarluasan penyiaran dihalangi oleh Jepang dengan menyegel kantor berita Domai pada tanggal 29 Agustus 1945. Dan para pegawainya dilarang masuk kantor. Tindakan Jepang ini tidak menyurutkan tekad para pegawai kantor berita Domai. Dengan bantuan sejumlah teknisi radio, para pemuda membuat pemancar baru. Peralatan yang dibutuhkan diambil dari bagian demi bagian dari kantor Domai. Setelah itu, sebagian dibawa ke rumah Waidan dan sebagian dibawa ke Jalan Magetan nomor 31. Akhirnya, berdirilah pemancar baru di Jalan Magetan nomor 31 dengan kode panggilan DJK1. C. Penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan. Surat kabar yang pertama kali menyiarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Ciahaja yang terbit di Bandung dan Soera Asia yang terbit di Surabaya. Penyambutan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh seluruh rakyat dibuktikan dengan peluncuran senjata pasukan Jepang, pengambil alihan puncak pemimpin, serta semangat terus berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di samping melalui siaran radio, koran, dan selembaran-selembaran, berita proklamasi kemerdekaan secara resmi dibawa oleh para utusan yang kebetulan menghadiri sidang PPKI dan menyaksikan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Utusan-utusan tersebut seperti Teuku Muhammad Hasan, Aceh, Sam Ratulangi, Sulawesi, Ketut Puja, Bali, dan A.A. Hamidan, Kalimantan. 2. Dukungan dan reaksi rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dukungan spontan rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan bertujuan mengusahakan secepat mungkin tegaknya kekuasaan Republik Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, sehingga rakyat berani menghadapi pasukan sekutu dan Jepang yang masih berada di Indonesia. Adapun wujud dukungan spontan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan antara lain sebagai berikut. A. Reaksi langsung dan dukungan spontan rakyat Indonesia. Reaksi langsung dan dukungan spontan rakyat Indonesia tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Dukungan pemimpin keresidenan. Beberapa pemimpin keresidenan di Jawa pada bulan September 1945 menyambut proklamasi kemerdekaan dengan menyatakan diri sebagai bagian dari pemerintahan Republik Indonesia dan mengancam akan melakukan tindakan keras terhadap segala tindakan yang menentang pemerintahan Republik Indonesia. Para pegawai Jepang dirumahkan dan dilarang memasuki kantor-kantor mereka. 2. Komite Van Akti atau Komite Van Aksi. Komite Van Aksi merupakan utusan laskar perjuangan yang terdiri dari Barisan Rakyat Indonesia, BARA,
Barisan Buruh Indonesia (BBI), Angkatan Pemuda Indonesia (API), dan lainnya. Komite Fun Aksi ini pada tanggal 2 September 1945 memberikan dukungan terhadap negara Republik Indonesia dengan mengeluarkan Manifesto Suara Rakyat Nomor 1. 3. Rapat raksasa di lapangan Ikada. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pertempuran dan berontakan antara pemuda Indonesia dan pasukan Jepang tidak dapat dihindarkan. Para pemuda Indonesia ingin menegakkan kedaulatan Indonesia yang baru saja merdeka, sedangkan penguasa militer Jepang ini memelihara status quo sesuai dengan pemerintahan sekutu. Pada waktu itu, yang berperan sebagai pelopor gerakan pemuda di Jakarta adalah Komite Fun Aksi Menteng 31. Komite Fun Aksi Menteng 31 inilah yang memberikan gagasan untuk mengarahkan massa dalam suatu rapat di lapangan Ikada, Ikatan Atletik Jakarta. Tujuan diadakan rapat raksasa di lapangan Ikada adalah agar para pemimpin bangsa Indonesia dapat berbicara langsung di hadapan rakyat Indonesia. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan para menteri pada prinsipnya setuju dengan gagasan Komite Fun Aksi Menteng 31 tersebut. Setelah itu, masalah rapat raksasa dibicarakan dalam sidang kabinet yang berlangsung di rumah Presiden Soekarno pada tanggal 19 September 1945. Dalam sidang ini tidak menghasilkan kesepakatan sehingga sidang ditunda sampai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Sidang dilanjutkan di lapangan Banteng. Dengan dipelopori oleh Komite Fun Aksi Menteng 31, rakyat